Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farah Ruqyah serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dinasti Umayyah dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan topik yang sangat menarik karena membahas perjalanan panjang umat Islam dalam berbagai bidang, termasuk politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Arman Maulana, Cindy Aulia, Nabila Dwi Fajani Ariski, dan Risma Nuryanti. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama, masa keemasan Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh Nabila Dwi Fajani Ariski. Poin kedua yaitu masa kemunduran Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh Cindy Aulia. Yang ketiga, Bani Umayyah di Andalus yang akan disampaikan oleh Risma Nuryanti, dan yang terakhir yaitu kronologi Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh Arman Maulana. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan pertama. Bani Umayyah berasal dari bahasa Arab yaitu Banu Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Hijriah sampai tahun 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Adapun masa keemasan Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Dimulai setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi mendamaikan umat Islam. Pada masa Muawiyah, ekspansi wilayah Islam kembali dilanjutkan, mencakup Tunisia, Khurasan hingga Afghanistan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperluas wilayah ke Asia Tengah dan India. Al-Walid bin Abdul Malik melanjutkan ekspansi besar-besaran ke Eropa, menaklukkan Spanyol melalui Torik bin Ziyad. Kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Seville berhasil dikuasainya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, serangan ke Prancis melalui pegunungan di Pirenia dilakukan oleh Abdurrahman al-Ghafiqi, namun berhenti setelah kekalahannya di dekat Tours. Selain itu, banyak pulau di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam. Pada masa Bani Umayyah, wilayah Islam sangat luas, mencakup Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Tengah. Selain ekspansi, mereka juga berkontribusi dalam pembangunan. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dengan menyediakan kuda di sepanjang jalan, menertibkan angkatan bersenjata, serta mencetak mata uang. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, mata uang Islam sendiri diperkenalkan menggantikan mata uang Bizantium dan Persia, serta bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Al-Walid bin Abdul Malik melanjutkan pembangunan dengan mendirikan panti sosial bagi penyandang disabilitas, membangun jalan raya, pabrik, serta gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid megah. Namun, meskipun banyak keberhasilan dicapai, stabilitas politik dalam negeri terganggu. Muawiyah bin Abu Sufyan memperkenalkan sistem monarki turun-temurun dengan mengangkat anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus. Sistem ini terinspirasi dari monarki Persia dan Bizantium, meskipun tetap menggunakan istilah khalifah. Hal ini memicu ketidakpuasan dan konflik di kalangan umat Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan dianggap melanggar perjanjiannya dengan Hasan bin Ali karena mengangkat anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penerus, yang seharusnya diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Hal ini memicu oposisi dan perang saudara.
Ketika Yazid naik tahta, tokoh-tokoh di Madinah menolak setia kepadanya, termasuk Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Yazid memaksa rakyat untuk tunduk, sementara kaum Syiah menghasut Husain untuk melawan. Pada tahun 680 Masehi, pasukan Yazid menghadapi Husain dalam pertempuran Karbala, di mana Husain terbunuh dan kepalanya dikirim ke Damaskus. Perlawanan Syiah terus berlanjut, termasuk gerakan Al-Mukhtar di Kufah tahun 685 Masehi sampai 687 Masehi, yang didukung oleh kaum Mawali, umat Islam non-Arab. Namun gerakan ini akhirnya ditumpas oleh Abdullah bin Zubair yang juga menyatakan dirinya sebagai khalifah setelah kematian Husain, meskipun tidak mampu menghentikan gerakan Syiah sepenuhnya. Abdullah bin Zubair membangun kekuatan di Mekah setelah menolak setia kepada Yazid bin Muawiyah. Pasukan Yazid mengepung Madinah dan Mekah, tetapi mundur setelah Yazid wafat. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pasukan Bani Umayyah yang dipimpin Al-Hajjaj bin Yusuf berhasil menumpas perlawanan Abdullah bin Zubair pada 73 Hijriah sampai 692 Masehi. Setelah itu, gerakan Khawarij dan Syiah juga berhasil diredam, memungkinkan fokus pemerintahan beralih ke pengamanan wilayah timur dan Afrika Utara, serta ekspansi ke Spanyol. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi, pemerintahan lebih difokuskan pada pembangunan dalam negeri, bukan ekspansi. Ia memperbaiki kesejahteraan rakyat, meringankan zakat, serta menyetarakan kedudukan Mawali dengan Muslim Arab. Ia juga memperbaiki hubungan dengan kelompok Syiah dan memberi kebebasan beribadah kepada penganut agama lain, meskipun pemerintahannya singkat. Selanjutnya, masa kemunduran Bani Umayyah. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik 720-724 Masehi. Namun, pemerintahannya penuh kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat, sehingga timbul banyak kerusuhan. Situasi semakin memburuk pada masa Hisham bin Abdul Malik 724-743 Masehi. Meskipun ia pemimpin yang kuat, namun gagal menekan oposisi dari Bani Hashim dan golongan Mawali. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah berikutnya semakin lemah dan bermoral buruk. Akibatnya, gerakan oposisi semakin kuat hingga akhirnya pada 750 Masehi, Bani Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah. Khalifah terakhir, Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir, tetapi akhirnya tertangkap dan terbunuh. Kejatuhan ini mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah di timur Damaskus, tetapi mereka masih bertahan di barat Al-Andalus atau Spanyol. Selanjutnya, Bani Umayyah di Andalus. Al-Andalus atau kawasan Spanyol dan Portugis sekarang mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan ini dimulai dengan kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad, membuat jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah sampai 717 Masehi. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial politik dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja
Raja Goth terakhir yang dikalahkan pasukan muslimin awal kehancuran kerajaan Visigoth adalah ketika Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo, sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Hal menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditujukan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang genealogi Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini ada kebagi ke dalam beberapa masa yang saya akan ceritakan, yaitu tentang kronologi Bani Umayyah. Dimulai pada tahun 661 Masehi. Nah, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Nah, lanjut ke dalam 670 Masehi, memperluas ke Afrika Utara, penaklukan Kabul. Lanjut lagi 677 Masehi, penaklukan Samarkand dan Tirmiz, serangan ke Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu dimulai pada tahun 677 Masehi. Lanjut ke 680 Masehi, kematian Muawiyah Yazid I naik tahta. Peristiwa pembunuhan Husain. 685 Masehi, Khalifah Abdul Malik menegaskan bahasa Arab sebagai bahasa resmi itu. Nah, lanjut 700 Masehi, kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. 713 Masehi, penaklukan Multan. 716 Masehi, serangan ke Konstantinopel. Dan 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Reformasi besar-besaran dijalankan gitu. 725 Masehi, tentara Islam merebut Nimes di Perancis. 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kufa, Irak terhadap tentara Abbasiyah. 750 Masehi, Damsyik disebut oleh tentara Abbasiyah kejatuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, kejatuhan Bani Umayyah itu terjadi pada 750 Masehi. Lanjut 756 Masehi, Abdurrahman al-Dakhil menjadi khalifah muslim di Cordoba, memisahkan diri dari Abbasiyah. Nah, untuk khalifah-khalifah yang pernah menjabat sebagai khalifah di Umayyah ini ada 15 orang. Yang pertama, Muayyah I bin Abu Sufyan, 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yazid I bin Muawiyah, 680 sampai 683 Masehi. Muawiyah II bin Yazid, 683 sampai 684 Masehi. Marwan I bin Al-Hakam, 684 sampai 685 Masehi. Abdullah bin Jubair bin Awam, pemelihara pemerintahan bukan Bani Umayyah, yaitu sementara Abdul Malik bin Marwan, 685 sampai 705 Masehi. Al-Walid I bin Abdul Malik, 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman Abdul Malik, 715 sampai 717 Masehi, cuma 2 tahun ya. Umar II bin Abdul Aziz, 717 sampai 20 Masehi. Lanjut ke Yazid II bin Abdul Malik, 720 sampai 724 Masehi. Hisam bin Abdul Malik, 724 sampai 743 Masehi, sekitar 19 tahun. Al-Walid II bin Yazid, 743 sampai 744 Masehi. Nah, yang ke-13, Yazid III bin Al-Walid, 744 Masehi, cuma setahun. Ibrahim bin Al-Walid, 744 Masehi. Nah, yang terakhir, Marwan II bin Muhammad, memerintah di Haran dan Jazirah, 744 sampai 750 Masehi. Nah, untuk
Keamiran di Cordoba Abdurrahman, Hisyam Al-Hakam Abdurrahman II, Abdullah bin Muhammad Abdurrahman. Nah, untuk khalifah di Cordoba Abdurrahman III, Al-Hakam II, Hisyam II, Muhammad II, Sulaiman, Hisyam, Sulaiman, Abdurrahman, Muhammad, dan Hisyam. Nah, mungkin sekian yaitu tentang kekhalifahan ataupun genealogi Bani Umayyah pada waktu itu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Farah dan teman-teman dalam presentasi kami tentang dinasti Umayyah. Kami telah membahas berbagai aspek penting, mulai dari masa keemasan, kemunduran, keberlanjutan di Andalus, hingga kronologi peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan dinasti Umayyah. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan semangat kita dalam mempelajari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.